Muhammad Yamin, dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto, pada tanggal 24 Agustus tahun 1903. Dia merupakan putra dari pasangan, Usman Bagindo Hatip, dan Siti Saadah, yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto, dan Padang Panjang. Ayahnya, memiliki 16 anak dari 5 istri, yang hampir keseluruhannya menjadi intelektual yang berpengaruh. Di antara saudara-saudara Yamin, yaitu, Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman, pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya, Muhammad Amir, juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin sendiri, adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan berbakat hukum, yang sudah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia, dan pelopor Sumpah Pemuda, sekaligus pencipta imaji keindonesiaan, yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Yamin, mendapatkan pendidikan dasarnya, di Hollands Inland School, HIS Palembang, lalu melanjutkannya ke Algemin Middelbare School, AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, dia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa, seperti Yunani, Latin, dan Kaei. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden Belanda, diurungnya, dikarenakan ayahnya berpulang. Dia lalu menjalani kuliah di Rijkshogeschool, RHS, yang kemudian menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Dia berhasil mendapatkan gelar Master in the Rechten, sarjana hukum, pada tahun 1932. Mr. Profesor Muhammad Yamin SH, salah seorang dari 3 tokoh perumus Pancasila, yakni bersama Supomo, dan Soekarno. Mereka mengutarakan usulan dasar negara tersebut dalam sidang BPUPKI. Setelah Indonesia merdeka, Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting negara, di antaranya adalah, menjadi anggota DPR, sejak tahun 1950. Menteri Kehakiman, tahun 1951 sampai tahun 1952. Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1953 sampai tahun 1955. Menteri Urusan Sosial dan Budaya, tahun 1959 sampai tahun 1960. Ketua Dewan Perancang Nasional, 1962, dan Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara, tahun 1961 sampai tahun 1962. Muhammad Yamin, meninggal pada tanggal 17 Oktober tahun 1962. Ia wafat di Jakarta, ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Penerangan. Sebelum meninggal, Muhammad Yamin sempat sakit parah dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD Jakarta. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, beliau sempat menitipkan pesan kepada Khairul Saleh, yang disampaikannya ke Buya Hamka, bahwa jika wafat, ia ingin dimakamkan di kampung halamannya, yang telah lama tidak dikunjungi. Beliau mengharapkan Buya Hamka bisa menemaninya sampai ke dekat liang lahatnya. Buya Hamka, dan Menteri Khairul Saleh, lalu datang ke rumah sakit dan mendampingi beliau menjelang akhir hayatnya. Awalnya, pemerintah telah mempersiapkan acara pemakaman kenegaraan, di TMP Kalibata, Jakarta. Namun, karena wasiat terakhir beliau, yang ingin dimakamkan di samping makam ayahnya, di kampung halaman Talawi, Sawah Lunto, maka Presiden Soekarno, memerintahkan Gubernur Sumatera Barat, ketika itu, Harun Zen, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan. Buya Hamka turut mendampingi, dan Menteri Khairul Saleh menjadi inspektur upacaranya.